Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Nah, kali ini ada tamu spesial. Beliau adalah ketua dari Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Temanggung. Ada Bapak Sutopo atau kita biasa panggilnya Mbah Topo. Selamat datang Mbah Topo di studio podcast kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, rahayu. Lagi sibuk apa ini Mbah Har? Sibuk kami pertanian karena untuk seni budaya akhir-akhir ini belum ada on. Masih di tembakau ya Mbah ya? Masih Temanggung berakhir. masih ini, tembakonya masih musim saat ini? Ini sudah berakhir dan kebetulan cuaca tahun ini tidak begitu menguntungkan petani sehingga saat ini petani agak ngeluh-ngeluh sedikit. Tapi tetap semangat dan sehat. Semoga nggak bikin kapok petani Temanggung ya? Enggak. Tetap semangat buat tembakau untuk tahun depan ya. Mbah Topo, banyak nih masyarakat Temanggung yang sering bertanya, apa sih itu Dewan Kesenian Daerah Temanggung? Soalnya itu kan agak asing untuk masyarakat luar, itu DKD atau Dewan Kesenian itu apa, tujuannya apa, bergerak di bidang apa, kayak gitu. Boleh dong diinfoin ke kita, Mbah? Begini, Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Temanggung ini sebenarnya adalah satu organisasi yang di situ kami mengakomodir teman-teman yang ada di desa, kemudian menjadi jembatan antara pelaku dengan pemerintah. Satu. Yang kedua, bahwa kami kepingin berkontribusi. Organisasi ini kepingin berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara ini, terutama di dalam seni dan budaya. Misalkan taruh contoh kemarin, kami dengan teman-teman pengurus Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Temanggung, yang di situ ada pedalangan, karawitan, kemudian seni modern, kemudian ada seni tari dan macam-macam. Kami mempunyai anak didik pedalangan yang masih usia, ada yang dari sekolah SLTP, SLTA, SD. Sampai saat ini kami sudah mempunyai 24 anak. 24 anak yang sudah anak. dilatih untuk jadi dalang. Nah, Dewan Kesenian Daerah ini sebenarnya lebih kayak ini. Bagaimana kita mengkorelasikan. Jadi banyak teman-teman yang di lapangan misalkan tidak hanya pedalangan saja. Jaran kepang di Kabupaten Temanggung ini bermacam-macam. Ada yang masih pakai pakai wig. Wig yang besar kemudian itu ya. Riasnya juga sedemikian rupa. Iya, betul. Tapi ada yang ganteng-ganteng. Iya, ada yang pakaiannya pakaian sederhana. Iya, itu. betul. Nah, Dewan Kesenian juga mempunyai tugas, berkewajiban. Bagaimana ini ketika kesenian di Kabupaten Temanggung berkembang, yang model corak yang kostum badong berkembang, kemudian yang kasatrian berkembang, sementara yang dalam bahasa seni di Kabupaten Temanggung ada yang dinamakan jaran kepang idakep. Jaran kepang idakep itu yang masih pakai baju lengan panjang putih itu kan, yang sederhana. Nah, ini jangan sampai terjadi kotak-kotak, gap-gap. Nah, ini tugas dari teman-teman Dewan Kesenian Daerah bahwa loh, ini Temanggung semua. Yang dulunya tidak pakai baju, hanya serempang saja, kemudian memakai baju putih, kemudian ada yang kasatrian, kemudian ada inovasi lagi, ada kreativitas dari pelaku-pelaku itu, kemudian membuat baju yang gemerlap itu, yang kalau kita melihat, loh ini kayak bukan Temanggung. Kemudian ada yang pakai rambut palsu itu. Nah, ini yuk kita bareng-bareng bahwa kita adalah pelaku seni itu. Bagaimana nanti Kabupaten Temanggung ini benar-benar seni dan budaya di Kabupaten Temanggung itu benar-benar ini dicintai, ini dinikmati dari berbagai kalangan, dari berbagai generasi. Gen Z misalkan, yang sekarang, yang dulu waktu saya SLTA, SMA gitu ya. Wah, ini nonton jaran kepang desa. Ya, betul. Nah, sekarang saya melihat bahwa teman-teman adik-adik kita pakai motor nenteng jaran, jaran, kemudian memakai ini
properti yang kayak topeng ireng itu yang bulu itu. Oh iya, heeh. Mereka sekarang sudah pede semua. Nah, ini untuk mematchingkan dan ini perlu pemahaman kepada mereka bahwa seni dan bahwa kesenian di Kabupaten Temanggung itu tidak hanya sekedar tontonan saja, tapi ada nilai-nilai di situ. Betul. Ada nilai-nilai di situ. Kita berkesenian, kita menghargai terhadap seni dan budaya. Ini menurut kami adalah jendela menuju manusia yang akan beradab. Salah satunya lewat seni dan budaya. Nah, dari Dewan Kesenian Daerah, apakah ada unggulan kesenian yang menjadi benar-benar prioritas kemudian akan diangkat? Menurut kami kesenian di Temanggung yang ada 2.500 kelompok. Ada berapa? 2.500 Di kabupaten kelompok. sendiri, Kabupaten Temanggung? Wah, Di banyak banget Kabupaten ya. Temanggung itu ada 2.500 kelompok kesenian. Dengan berbagai macam kesenian. Dengan berbagai macam. Wow. Ada sekitar 61 jenis kesenian. 61 jenis kesenian. Ada topeng ireng, Wow. wayang kulit, ketoprak, jaran kepang kasatrian, kemudian ada sorengan, wulan sulu, macam-macam. Ada 61. Orang Temanggung berarti jiwa seninya keren-keren dong ini berarti ya. Kaya. Kaya sekali. Temanggung itu kaya seni dan budaya dan kesadaran berkesenian, kesadaran berbudaya Ya. masyarakat Temanggung keren. Ada 800 kelompok kesenian jaran kepang. Khusus Jaran Kepang Khusus Jaran ada Kepang ada 800 dari seluruh penjuru Temanggung ya. Ada, iya, dari seluruh penjuru Kabupaten Temanggung. Sekitar 260 desa. Nah, Iya. 160 desa. 800 kelompok kesenian. Wow. 800 kelompok kesenian jaran kepang. 2.500 kelompok kesenian tersebar di seantero Temanggung. 2.500. Ada semua. Mulai dari Temanggung paling utara Betul. sampai Temanggung paling selatan, Temanggung paling barat, ada semua di penjuru-penjuru. Tingkat RT mempunyai dan mereka kebanyakan swadaya. Swadaya. Membeli kostum, kemudian membeli alat-alat, mereka berlatih, bahkan pentas pun mereka swadaya. Urunan dewe, joget dewe, dinikmati sendiri. Betul. Nah, itu kekuatan yang luar biasa ketika masyarakat Temanggung mempertahankan, nguri-uri, mengembangkan kesenian di kabupatennya. Tapi kalau dilihat sekarang ini ya, saya sering banget tuh lihat anak sekolah aja sangunnya jaran kepang, Yeah. ditutupi kayak gitu. Berarti jaran kepang itu memang benar-benar sudah melekat ya sebagai kayak identik untuk Kabupaten Temanggung sendiri ya. Iya, dan yang paling mengherankan itu begini. Pementasan jaran kepang di daerah-daerah, di desa, di gunung itu loading setelah misalnya kelompok A pentas gitu ya. Nah, kemudian kelompok B, persiapan kelompok B. Ini kan prepare, ada gamelan, kemudian cek sound macam-macam. Penonton tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Oh. Tetap Ini yang masih menunggu. meskipun menikmati. teman-teman di panggung itu ada sing noto saron, noto demung, terus apa Iya. menata sound system dan lain sebagainya. Hampir 25 menit penonton itu tidak beranjak dari tempat duduknya. Setia. Sangat setia untuk mengikuti, menikmati, menonton kesenian tradisional di Kabupaten Temanggung. Selain jaran kepang, apa nih kesenian unggulan lainnya yang ada di Temanggung? Kesenian unggulan kalau kita berbicara di Temanggung menurut saya sangat berkualitas semua. Kita mempunyai wayang Gagra Kedu. Wayang? Wayang Gagra Kedu. Apa itu, Mbak? Jadi wayang itu wayang, pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu ada wayang Gagrak Ngayuk Jokarto Hadiningrat. Ada Gagrak Surakarta Hadiningrat. Temanggung mempunyai Gagrak Temanggung sendiri. Namanya? Wayang Kedu. Wayang Kedu. Wayang Kedu. Wayang Kedu Gagrak Temanggung. Wayangnya masih ada. Properti wayangnya itu berbeda dengan secara fisik. Dengan wayang Surakarta, wayang Ngayuk Jokarta itu berbeda. Luar biasa itu Temanggung. Banyak banget ya kesenian-kesenian yang ada di Temanggung. Tadi juga disampaikan kalau ada semua daerah yang ikut di Dewan Kesenian. Apakah kesenian ini hanya kesenian daerah saja atau juga ada kesenian modern di dalam Dewan Kesenian daerah ini?
kesenian tradisional Ya. kita mempunyai teman-teman karena memang potensi di Temanggung Ya. semuanya ada. Nah kemudian kesenian modern, seni modern Ya. kayak musik, Iya, kayak ada. teater ada, dan seni rupa juga kita ada divisi-divisinya di situ. Katanya tuh di Temanggung itu ada yang namanya iket khas Temanggung. Apa sih itu Mbah, iket khas Temanggung itu? Nah ini semakin asik nih. Jadi ikat khas Temanggung itu kalau kita melihat seperti yang saya pakai ini. Yang dipakai ini berarti iket khas Temanggung ya? Iya. Wah, keren ini. Ini dulu banyak dipakai oleh kakek moyang kita era tahun kalau saya yang melihat tahun 80-an, 90-an itu masih pada pakai ikat kepala seperti ini. Bapak-bapak yang ke pasar, baik pasar Temanggung, pasar Paraan, pasar Ngadirjo, itu kalau di rumah itu kakeknya atau bapaknya sudah memakai ikat kepala, sudah bisa dipastikan ini kakek ini mau ke Temanggung nih, mau ke pasar nih gitu. Nganu nggih, nek orang Temanggung berarti niteni tindakan ngagem betul. iket. Bahasa Temanggung kalau yang di wilayah Sumbing itu namanya begini dikenali, ki mbae mesti rak kliwonang gitu. Nah, ikat kepala ini saya melihat potret di desa-desa, mulai dari Temanggung pegunungan yang paling selatan sampai daerah Sindoro itu pola mereka memakai ikat kepala seperti ini. Cuman kakek moyang kita dulu itu ketika mengaplikasikan itu ada yang rapi, ada yang tidak rapi. Tapi polanya sama. Misalkan ini lebarnya ini ada yang paling hanya dua ruas jari. dua jari, ada yang 3 jari. Nah, ada yang tinggi gitu. Tapi pola ikatnya sama. Model bentuknya sama ya? Model bentuknya sama. Apa ada yang membedakan antara iket Temanggung dan iket yang pada umumnya Yang sering lainnya, kita lihat gitu? Kerajaan Mataram Islam dari Kasultanan Yogyakarta itu kita mengenal dengan blangkon. Ya. Kemudian Kasunanan Nggih, Surakarta itu juga ada. juga blangkon. Blangkon. Mangkunegaran juga blangkon. Ya. Kerajaan Cirebon juga blangkon. Blangkon. Semuanya Kasultanan. Nah di Temanggung itu yang membedakan kita bukan blangkon. Berarti berbeda dengan Berbeda, blangkon. kita membuat sendiri. Kalau blangkon itu identik dipakai oleh para petinggi-petinggi kerajaan. Nah kalau ikat ini ada ikat rakyat. Berarti semua unsur masyarakat boleh pakai iket ya? Sangat boleh dong, kan tidak ada larangannya. Iya. Tidak ada larangannya. Dan ikat ini saya melihat di Temanggung, pakai kaos juga tidak wagu. Kemudian pakai jas, jagong manten gitu, ya tidak wagu. Nah coba kalau kita melihat ikat blangkon itu, blangkon Ngayukjan atau dari kerajaan Ngayuk Jakarta Diningrat, yang blangkon yang biasa kita lihat itu sudah pakai blangkon, padahal itu adalah abdi dalam kan, identik dengan abdi dalam kerajaan. Kemudian pakai kaos oblong yang bawahnya juga tidak sesuai. Malah kalau blangkon itu blangkon, kemudian bajunya juga baju yang identik gitu, dengan kerajaan, kemudian bawahnya juga tidak pakai celana panjang kan gitu. Nah kalau ini lebih cenderung, kalau saya melihat ini lebih ke rakyat, lebih ke kerakyatan. Jadi dipakai dimanapun, di saat kapanpun, dan di situasi seperti apapun, ini tidak, menurut saya ini tidak ada ini, wah kok wagu yo. Wah kok kurang etis ya, tidak ada. Berarti tidak ada kayak untuk ikat ini khusus dipakai pejabat atau masyarakat kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kita semua bisa memakai. Bisa memakai. Apakah karena makainya diikat sendiri lalu namanya jadi ikat ya Mbah? Ikat itu kan sesuatu yang diikat. Yang kayak taruhlah benang aja, benang ketika dilingkar kemudian ada ikatan, kemudian ditali pati atau wangsul, itu namanya ikat. Nah ini dulu juga menjadi patokan leluhur-leluhur kita, makanya ada selawe, ada ikat, ada selawe, ada sekat. Selawe itu dulu adalah ikatan barang yang kemudian diikat, yang jumlah bijinya atau jumlahnya itu hanya sedikit, kemudian saklawe gitu. Jadi selawe itu saklawe itu jadi ya. Nah kemudian dari 2 lawe ini
kemudian diikat menjadi satu, namanya Seket. gitu. Jadi ikat. Nah, ikat ini juga saya pernah bertanya, saya pernah mengangsu terhadap sesepuh. Ikat itu bisa diartikan adalah pangiketing rasa. Pangiketing rasa. Mengikat rasa. Pangiketing rasa. Pangiketing rasa itu adalah bahwa pikiran manusia akan melakukan sesuatu tindakan itu berdasarkan pikiran. Yang pertama. Nah, ini sebenarnya menurut saya leluhur kita, sesepuh kita itu sudah memberikan contoh yang luar biasa. Sebelum kita bertindak, kita verifikasi dulu. Kita akan berbuat apa? Nah, itu fungsinya. Tidak hanya sebagai bahwa ini adalah penutup ketika nanti panah, kemudian hanya untuk aksesori, enggak sebenarnya. Para leluhur tuh pasti sudah membuat dengan berbagai filosofi yang ada di dalamnya. Dengan kajian-kajian yang penuh makna, dan ini adalah kalau leluhur kita namanya, sesepuh kita menamakan sastra tanka wedar. Sastra tanka wedar itu adalah karya sastra yang tidak tertulis. Misalkan, ini maknanya bahwa secara sosial masyarakat bahwa kita harus mengedepankan, kita harus mengutamakan sedulur-sedulur yang ada di kanan dan ada di kiri. Nah, orang tua kita itu mengatakan begini, kowe nek arek dandan omah, sesuk arek mbangun omah, kowe rembugan karo kiwa tengene, terkait dengan batas. Kiwa tengen, bukan rembugan karo ngarep mburi, enggak. Betul. Pasti yang paling familiar adalah rembugan karo kiwa tengene, sak kiwa sak tengen. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Dengan ikatan yang di belakang ya. Bukan ke sana gitu. Ke kanan dan ke kiri. Salah satu contoh. Kalau ciri yang misal orang langsung tahu nih, oh ini ikat khas Temanggung, itu ciri yang paling menonjol itu apa ya? Ciri yang paling menonjol satu. Nih. Bentuknya ini ya, kayak ada kayak tadahnya itu, kayak ada apa namanya? Songkoknya, ada kanopinya gitu, kayak ada kanopinya. Kemudian ini kemudian ini. Nah, orang ini bukan sisa ya, itu memang dibikin ya? Ini memang dibikin, dan ini ada maknanya sendiri bahwa kita jangan mengindahkan kata-kata yang tidak baik. Kita jangan mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik itu orang Jawa mengkonotasikan dengan kiwa. Iya, betul. Dengan kiwa. Makanya ini yang kiwa ditutup. Yang kanan enggak. Ya. Gitu. Sangat dalam filosofi dari sebuah ikat aja, sangat banyak maksud dan tujuan di kehidupan ya. Itulah leluhur orang-orang Jawa yang sangat luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat penonton podcast ini tentang kesenian yang ada di Temanggung? Satu, bahwa yuk bagaimana Temanggung ini benar-benar menjadi mercusuar seni kesenian di Nusantara, di Republik Indonesia. Karena kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dari 2.500 kelompok kesenian, kemudian dari sekitar 60 jenis kesenian, satu tahun hampir ada sekitar 600 upacara peradatan. Seperti nyadaran kali, kemudian macam-macam. Itu di Kabupaten Temanggung satu tahun hampir ada 500 event. Nah, bagaimana Temanggung akan menjadi mercusuarnya kesenian di Nusantara? Yang perlu kita pahami bareng-bareng, satu, kita gotong royong. Yang kedua, kita tidak boleh ada egosentris. Yang ketiga, kita harus benar-benar membuat jarak antara bahwa ini kesenian, kemudian satu lagi anarkisme. Yuk bareng-bareng, bahwa tetangga sebelah mengadakan event, mengadakan kegiatan, yuk kita sengkuyung bareng-bareng. Ojo kerah nonton kesenian di Kabupaten Temanggung. Gitu. Apakah ada event dari DKD ini untuk tahun ini atau mungkin untuk tahun depan ya, kan bentar lagi sudah mau 2025. Apakah ada event yang akan dibuat dari Dewan Kesenian Daerah? Dewan Kesenian Daerah itu tidak bisa berdiri sendiri, karena Dewan Kesenian Daerah itu kita ada di bawah binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, kalau dari Dinas Kebudayaan ada kegiatan, kemudian jawil teman-teman Dewan Kesenian, ya yuk kita
garap bareng-bareng, kita sengguyung bareng-bareng, kita meriahkan bareng-bareng seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Tapi pasti kita akan, semoga ada episode kedua ya. Boleh. Semoga kita bisa lebih mengulik lagi tentang ikatnya tadi. Bagaimana sih cara pakainya kayak gitu. Kayaknya kita harus belajar bareng-bareng biar masyarakat Temanggung juga tahu bagaimana cara menggunakan ikat Temanggung. Boleh. Ikat Temanggung juga bisa dipakai oleh semua masyarakat. Terima kasih Mbah Topo atas hadirnya di podcast Kepoin Yuk. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton podcast Kepoin Yuk. Tetap setia menonton podcast kita di podcast Kepoin Yuk. Yuk.